Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini yang akan kita renungkan bersama diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Bacaan ini merupakan penggalan dari kisah Nuh serta keluarganya yang merasakan janji penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, jika kita baca dari pasal 6, maka kita akan tahu bahwa Allah itu ingin memusnahkan manusia yang jahat di bumi itu dengan menghadirkan hujan yang besar dan air bah, gitu ya. Namun Tuhan ingin Nuh dan keluarganya terhindar dari hal itu. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan Nuh serta keluarganya untuk mempersiapkan, untuk membangun sebuah bahtera. Tujuannya ya supaya nanti ketika hujan dan air bah itu datang, Nuh ada di dalamnya bersama dengan keluarga mereka, keluarga Nuh gitu ya. Dan Nuh mentaatinya. Ia membangun bahtera yang diminta oleh Allah itu. Tapi ketika ia membangun bahtera itu, nyatanya ada banyak orang yang mengejek. Ketika Nuh melakukan apa yang Allah mau, ada banyak orang yang mencela Nuh. Namun meskipun demikian, Nuh tetap melakukan apa yang Allah mau, membangun dan mempersiapkan bahtera. Dan benarlah demikian. Kemudian hujan besar turun, air bah terjadi, menutupi bumi. Nuh dan keluarganya selamat karena mereka ada di dalam bahtera. Mereka aman di dalam bahtera yang sudah dibangun dengan beragam ketidaknyamanan, mendengarkan ejekan, celaan, dan lain sebagainya itu. Ejekan dan celaan orang banyak itu tadi ternyata membuahkan kesejahteraan bagi Nuh dan keluarganya karena ia selamat dari bencana besar itu. Namun Bapak Ibu, kalau kita coba cari tahu apakah Nuh dan keluarganya itu nyaman berada di dalam bahtera, mungkin jawabannya iya, nyaman. Mereka tidak binasa, tidak kehujanan, tidak kebanjiran dan kemudian mati karena air bah itu. Tapi saya yakin jawabannya tidak 100% nyaman berada di dalam bahtera. Meskipun mereka aman, Nuh dan keluarganya tidak 100% merasa nyaman di dalam bahtera. Saya yakin itu. Karena Nuh tidak hanya bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya saja, ia juga harus bertanggung jawab mengurusi macam-macam binatang yang Tuhan mau ada di dalam bahtera, kan ya Bapak Ibu. Ada banyak hewan yang Tuhan perintahkan untuk diangkut oleh Nuh di dalam bahtera. Ya itu kan urusannya Nuh, menjaga semuanya. Belum lagi ditambah dengan ketidakpastian di mana dan kapan mereka mampu dan bisa mendaratkan bahtera itu, gitu ya, ketika air bahnya surut dan lain-lain sebagainya. Selalu saja ada hal yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman yang Nuh alami bersama dengan keluarganya. Namun Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun ia tahu itu tidak menyenangkan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena Nuh tetap mempercayai janji penyertaan Tuhan itu nyata, melebihi segala hal yang tidak nyaman itu tadi. Karena Nuh mempercayai janji penyertaan Tuhan itu melebihi segala ketidaknyamanan yang ia alami. Dan benar demikian Bapak Ibu ya. Janji penyertaan Tuhan memang sedemikian nyata. Setelah sekian lama Nuh dan semua orang dan hewan binatang yang ada di dalam bahtera itu mengarungi air bah itu ya, akhirnya Allah memerintahkan mereka untuk keluar dan memulai kehidupan mereka yang baru. Allah berjanji akan senantiasa menyertai Nuh dan keluarganya, menyertai semua manusia. Allah memunculkan pelangi sebagai simbol penyertaan, janji penyertaannya yang selalu ada. Nah Bapak Ibu,
Lantas apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Nuh ini? Pelangi sengaja dipilih Allah menjadi tanda perjanjiannya bagi segala makhluk. Jika pelangi Allah pilih gitu ya, jika pelangi dipilih Allah sebagai bentuk atau simbol penyertaannya, maka saya yakin proses terjadinya pelangi juga adalah bagian dari bukti penyelenggaraan dan pemeliharaan Allah atas kita. Allah tidak hanya memilih pelanginya saja, tapi juga proses pembentukan pelanginya itu sebagai bukti penyelenggaraan dan pemeliharaan Allah. Kalau kita cari tahu bagaimana pelangi terbentuk, pelangi itu muncul dan terjadi karena ada pembiasan sinar matahari pada butiran air yang ada di udara. Dan ketika proses itu terjadi, maka dihasilkan warna-warna indah yang kita sebut pelangi di langit. Bahkan biasanya pelangi paling indah itu katanya ya, muncul sehabis hujan yang sangat deras, bahkan badai. Kenapa begitu? Karena selama hujan, selama badai itu kan awan menutupi cahaya matahari. Dan ketika hujan atau badai itu berhenti, awannya akan menghilang sedikit demi sedikit gitu ya, langitnya terbuka dan terjadi pembiasan cahaya itu. Dan kita bisa melihat fenomena pelangi yang indah sekali. Dan itu yang dialami oleh Nuh serta keluarganya, Bapak Ibu. Nuh dicela, Nuh diejek, ia mengalami beragam ketidaknyamanan, namun pada akhirnya Nuh melihat bahwa janji penyertaan, janji pemeliharaan Tuhan itu nyata di balik segala hal yang tidak nyaman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan pernah ada pelangi jika tidak ada hujan. Dan demikian pula kehidupan kita, Bapak Ibu. Hujan dan badai kehidupan itu ya pasti akan muncul di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Namun pada satu saat tertentu kita akan melihat pelangi kasih Tuhan itu di balik segala hujan dan badai kehidupan kita. Pertanyaannya tinggal, maukah kita menjalaninya? Maukah kita mengimani penyertaan Tuhan itu? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melihat dan mengalami pelangi kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin.